Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, yaitu kami dari kelompok 4. Semoga pada kesempatan kali ini kita bisa selalu diberikan kesehatan serta kenikmatan iman, Islam, wal ihsan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja, pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator dan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan ada Mas Ridwan, ada Mas Rifki, ada Mas Asraf, dan ada Mbak Sevilla, serta saya sendiri yaitu Mas Hifni. Nah, langsung saja pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan hasil dari analisis dan review film yang berjudul Bulan Terbelah di Langit Amerika. Oke, langsung saja. Pada sesi yang pertama akan dijelaskan oleh pemateri yang pertama, yaitu tentang sinopsis yang akan disampaikan oleh Mbak Sevilla. Kepada Mbak Sevilla, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu sinopsis dari film Bulan Terbelah di Langit Amerika. Film ini bercerita tentang Hanum, seorang jurnalis Indonesia yang menemani suaminya sekolah di Wina, mendapatkan tugas dari bosnya, Gertrude Robinson, untuk membuat sebuah artikel berjudul Would the World Be Better Without Islam? Untuk koran mereka yang sudah semakin bangkrut. Gertrude meminta Hanum untuk mewawancarai dua narasumber dari pihak Muslim dan non-Muslim yang telah dipilihkan ke Amerika Serikat. Mereka adalah para keluarga korban WTC 11 September di New York. Sementara itu, Rangga, suami Hanum, diminta bosnya, Profesor Reinhardt, untuk ke Washington mengikuti sebuah konferensi internasional di bidang bisnis yang akan mendatangkan seorang filantropi dunia bernama Brown Philippus tentang strategi The Power of Giving. Brown diagendakan akan memberikan pidato di sebuah acara bernama The Heroes, di mana banyak orang berderma untuk kemanusiaan. Brown dikenal menjadi filantropi selama 8 tahun terakhir. Baik Hanum dan Rangga mengalami depresi sendiri-sendiri terhadap tekanan pekerjaan dan tugasnya selama di New York. Ketika mereka memutuskan untuk mencari narasumber terbaik bagi tugas Hanum. Hanum bersikeras bahwa dia tidak akan menggunakan narasumber pilihan Gertrude, sementara Rangga yang sangat menyayangi istrinya dan menginginkan perjalanan ke Amerika Serikat sebagai tamasya, selain konferensi mendesak agar Hanum mengikuti kata-kata Gertrude agar mempercepat tugas berakhir. Hanum akhirnya menemukan Michael Jones, satu narasumber dari non-Muslim yang kurang menyetujui adanya pembangunan masjid Ground Zero di dekat area tersebut. Pencarian terhadap satu narasumber lagi akhirnya berakhir tak karuan ketika berada di peringatan 11 September di kompleks Ground Zero, titik ketika WTC runtuh yang saat itu masih dalam konstruksi. Sebuah kerusuhan kecil terjadi dan memisahkan Hanum yang tidak paham jalanan dengan Rangga. Hanum tersesat di New York City tanpa paspor dan apapun. Sementara Rangga terlanjur menuju Washington setelah Hanum meminta untuk segera mengejar registrasi konferensi yang hampir ditutup. Hanum akhirnya berlindung di sebuah masjid yang dijadikan isu kerusuhan karena dibangun dekat dengan lokasi Ground Zero. Ia bertemu dengan Julia Collins, yang seorang mu'alaf yang memiliki nama Azimah Hussein. Rangga tak sengaja bertemu dengan Philippus Brown dan melakukan wawancara cepat tentang mengapa Brown menjadi filantropi. Sebuah kejadian yang dialami Rangga dan Hanum secara tak terduga akan mempertemukan Jones, Julia, dan Brown dalam sebuah pertemuan manis yang menggetirkan ketika Brown mengisahkan apa yang melandasinya menjadi seorang filantropi dunia pada acara The Heroes. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Sevilla. Semoga kita bisa dapat memahaminya. Selanjutnya yaitu tentang unsur intrinsik yang akan disampaikan atau dijelaskan oleh Saudara Asraf. Kepada Saudara Asraf, saya persilahkan. Untuk selanjutnya yaitu unsur intrinsik, itu ada Philip Brown, seorang jutawan terkenal sekaligus seorang filantropi
yang ramah serta dermawan, dan juga amanatnya adalah jangan mudah untuk menghakimi orang sebelum tahu kejadian aslinya, karena kejadian yang tahu aslinya itu adalah Tuhan, dan semua kejadian itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah takdir kita semua. Baik, terima kasih Mas Asrof atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu tentang unsur ekstrinsik yang kali ini akan dijelaskan atau disampaikan oleh pemateri kita yang selanjutnya, yaitu Mas Ridwan. Kepada Mas Ridwan saya persilahkan. Saya akan menjelaskan mengenai unsur ekstrinsik dari film Bulan Terbelah di Langit Amerika. Yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral yang pertama adalah toleransi beragama yang terdapat dalam film Bulan Terbelah di Langit Amerika, yaitu ketika tokoh Jasmine itu memberikan makanan yang halal kepada Hanum, yang mana karena Jasmine itu mengetahui atau menghargai bahwa di dalam agama yang di dalam agama yang Hanum yakini, yaitu agama Islam, itu dilarang untuk memakan makanan yang haram. Yang kedua adalah nilai sosial, yang mana di dalam film Bulan Terbelah di Langit Amerika, tokoh Phillips yang meskipun dia adalah non-muslim, tapi dia sangat dermawan dan tidak memandang siapapun ketika memberikan atau berbagi atau bersedekahlah kalau dia di dalam agama Islam. Yang ketiga yaitu nilai agama, yang mana di dalam film Bulan Terbelah di Langit Amerika itu sangat kental sekali terhadap konflik-konflik agama ataupun permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan agama, karena sosok Hanum dan Rangga itu yang agama Islam, tapi di sana terdapat agama-agama lain yang mereka harus hidup berdampingan, dan bahkan di dalam pekerjaannya itu selalu bersinggungan atau berkaitan dengan agama. Untuk yang terakhir yaitu kritik dan saran dari film Bulan Terbelah di Langit Amerika. Yang pertama itu kualitas video atau kualitas rekaman yang ada dalam film tersebut itu kurang bagus, entah itu dari sudut pencahayaan karena film tersebut kebanyakan berada di luar ruangan dan suhu yang berbeda di Amerika sana. Tapi hal tersebut itu ditutupi dengan pesan-pesan yang sangat menarik di dalam film tersebut, dan juga ditambah lagi dengan poin plus, yaitu musik dan juga backsound yang mendukung dari berbagai footage yang ada dalam film tersebut itu sangat menarik dan sangat pas, sehingga walaupun film tersebut kualitas videonya kurang menarik, tapi bisa menjadi poin plus tersendiri dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang ada dari pesan-pesan dan juga musik-musik dan juga backsound yang mendukung. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mudah-mudahan para mahasiswa semua bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja penyampaian atau materi yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.